Dalam video sebelumnya, kita sudah bahas secara singkat bagaimana kira-kira cara bandar bermain di saham gorengan. Jujur, saya juga pernah mengalami kerugian akibat terjebak pada permainan bandar. Rugi gara-gara tergoda gorengan bandar yang aromanya harum itu. Bukan pernah lagi, sering bahkan. Tapi nggak apa-apa, saya anggap semua itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Experience is always the best teacher. Jadi, permainan bandar yang dijelaskan pada video sebelumnya adalah salah satu faktor utama yang bikin banyak klien dari perusahaan konsultan keuangan ternama kemarin pada ngamuk-ngamuk gara-gara duitnya hilang. Portofolionya bisa rugi sampai hampir 80%. Sebenarnya, dalam dunia trading saham, situasi di mana kita terjebak dalam permainan bandar adalah hal yang sangat biasa. Saya ulangi, sangat biasa. Karena kalau kita sampai mempelajari pergerakan bandar dan bisa memprediksi arah bandar itu mau seperti apa, kita bisa juga loh dapat profit dari sana. Ilmu yang mempelajari bandar dalam dunia saham disebut bandarmologi. Di Indonesia, ilmu ini masih jarang dipelajarin. Dan saya rasa jarang juga kampus universitas yang mengajari hal seperti ini. Ilmu bandarmologi biasanya hanya dipelajari di komunitas kecil para trader saham. Meski begitu, pasar modal Indonesia secara resmi diatur oleh pemerintah, dikelola secara profesional oleh Bursa Efek Indonesia, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, juga transaksinya dikelola oleh KPEI dan KSEI. Bahkan dalam sistem transaksi perdagangan pasar modal syariah, sudah diterbitkan fatwanya oleh MUI dan transaksinya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga memang betul bahwa semua kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar modal, baik itu saham, obligasi, efek, sukuk, dan termasuk juga reksadana, adalah legal dan bukan dikatakan investasi bodong. Bursa Saham Indonesia sendiri sudah memiliki aturan dan regulasi terkait mekanisme perdagangan jual beli di pasar modal Indonesia, seperti menandai saham mana yang akan dikasih lampu kuning suspensi perdagangan saham UMA atau Unusual Market Activity, mekanisme auto-reject atas ARA dan auto-reject bawah ARB, mekanisme trading halt jika IHSG turun drastis melebihi 5% dalam satu hari, hingga delisting perusahaan jika perusahaan tersebut tidak mentaati peraturan bursa. Kayaknya nggak perulah saya jelasin, udah banyak infonya kok di Google, kita diskusi yang penting-penting aja. Mekanisme, regulasi, dan aturan sudah ada dan sudah dibuat dengan seksama oleh pemerintah. Namun, tentunya selalu saja ada cara baik bagi perusahaan, investor, dan bandar untuk bermain dalam tanda kutip pada perdagangan pasar modal yang satu ini. Lagi pula di mana-mana yang namanya perdagangan itu hampir pasti ada mafia, bandar, dan semisalnya. Orang jahat dan brengsek itu di mana-mana ya pasti selalu ada kan? Singkat cerita, memang betul bahwa dari saham investor bisa kaya raya mendadak dan bisa juga jatuh miskin mendadak. Habis ini, yuk kita bahas caranya gimana biar bisa trading atau investasi di pasar modal dengan hati-hati sehingga bisa meminimalisir resiko.